Ampun selamat pagi, Pak. Ya. Soalnya nanti kan Apa? masih selamat pagi kan kadang-kadang iya. Nonton malam. Oh iya, saya ngomong aja ya. Kalau salat salaman aja berarti ya. Oh, Pak. Kula nuwun. Penting itu ya. Masukan. Nah, Teman-teman, jumpa lagi bersama Wara Channel juga dengan Mbah Joyo. Joyo. Hari ini saya bersilaturahim di rumah Lek Besur ya, dalam rangka ya yang pertama bersilaturahim, yang keduanya ingin melihat secara langsung suasana di tempat Mbah Besur. Lek Besur ya. Ya. Yang pada hari ini kita pengen silaturahmi ngobrol bareng di lokasinya Lek Besur yang berada di lokasi Pajangan ya, Warasannya ya, benar ya. Betul ya. Lek Besur ini benar ya di Iya, lokasi ini. Gua Triwidadi. Gua Triwidadi, Pajangan, Bantul. Sambil santai-santai, sambil melihat suasana yang ada di tempat Lek Besur seperti apa. Betul. Mohon maaf Lek Besur ya, ini saya mau bertanya masalah awal mula Lek Besur ya, bisa seperti ini, awalnya seperti apa? Kok ini ada apa namanya, aneka macam atau Kerajinan ya. kerajinan. Ada seni ukir. Apa awalnya mulainya itu loh Lek Besur? Oke. Yang diceritakan yang mana dulu? Yang dari Jaran Kepang dulu Ya, atau dari akar-akar? Jualan punya Boleh, monggo. punya cerita-cerita tersendiri Oke, ya. Kalau awal mulanya Lek Besur, Awal mulanya ini dari pahat dulu atau seni jaran dulu? Jaran Kepang dulu. Oh, awalnya. Iya, Jaran Kepang dulu kan malah dulu tuh ya berapa ya, udah mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu ya ceritanya. Ya. Anak saya masih TK dulu, TK 0 kecil, tapi sekarang udah ya alhamdulillah udah Di perguruan tinggi ya? Tadi hampir 15 tahun lebih ya. Awal-awalnya mungkin saya bikin Ya. Jaran Kepang seperti ini. Itu sebenarnya ya saya juga enggak, nek wong Jawa itu enggak ora nyangka, ora ngira nek bakal dipercaya sedulur, dipercaya oleh Banyak orang gitu banyak ya? orang, terutama Paguyuban Jatilan ya. Pertama kali itu gini, di Patok sana, di Bukit Patok yang ada di dusun kami, dusun Guwo itu, mengadakan festival Jatilan dulu itu. Banyak dulu saya lupa berapa grup ya yang tampil di sana. Juga panitia itu kan kebetulan saya juga dulu itu terlibat dalam kepanitiaan ya. Terus juga kepanitiaan juga menyelenggarakan kepada siapapun. Ibaratnya nek cara saiki ya buka lapak lah untuk jualan gitu loh. Nah itu saya itu kepengen, tapi berkendala. Saya mau jualan apa itu loh. Tetangga itu kan ada yang jualan soto, bakso, terus apa tahu goreng dan lain-lain, dan mainan lain-lain. Aku ki modal nggak ada. Terus mau pengen apa, mau jualan. Nah, kemungkinan terus muncul ide. Aku tak gawe Jaran Kepang. Wong itu kan apa jenengan namanya festival Jatilan yang mendatangkan berbagai jenis jatilan ya, dari berbagai paguyuban. Itu paguyuban klasik ada, kreasi ada, ya itu dari Bantul dan sekitarnya lebih dari 15 klub kalau nggak salah tuh. Hampir 1 bulan dulu acaranya itu. Nah itu ya itu saya kan bikin Jaran Kepang, pertama kali bikin Jaran Kepang nggak seperti ini. Bagus seperti ini enggak itu loh. Ya kaya ngono kan bareng-bareng dineke wae moh ngono lho, kena ae jujur aja itu loh. Nah, terus saya itu bikin kebetulan ibu saya. Ibu saya itu bahasanya kan udah bahasa sekarang. Nah, aku dulu nyebutnya mbokku. Mbok itu rumahnya di situ. Jualan, dulu itu jualannya si mbok itu ya ada tahu goreng, ada apalah macam-macam. Aku tak nitip, tapi ya itu nitip Jaran Kepang. Saya belum berani kok muni itu produk Lek Besur bikin Jaran Kepang, enggak berani. Isen jual malu. Nah, terus saya itu bikin satu, tak centel ditaruh di dekatnya warungnya si mbok itu loh. Si mbok itu akan nunggu mbok tulung iki tunggokno Jaran Kepang. Esuk nek ngomong
butuhke kon hubungi nomor HP iki ya mbok. Tak tulis nomor HP pakai kardus bekas itu tak tinggal. Naruhnya itu awal. Jadi sebelum acara dimulai urung akeh penonton, belum ada penonton udah tak taruh di situ. Nanti ngambilnya setelah malam. Kok orang-orang udah pada keluar semua itu loh. Pada pulang ya. Udah tak ambil itu. Bener-bener izin itu karena walaupun ya malu. Ya lambat laun 1 2 pertama kali yang pesen itu enggak jauh. Ya tetangga kita ya kebetulan itu yang mempromosikan sekarang masih eksis dia mengikuti berjasa banget sama saya itu Mas Tetek itu sindian kondang itu Mas Tetek tahu sendirilah di Mas Tetek lah itu kebetulan ya tetangga. Terus yang kedua itu dari Kulon Progo ada Mas Bawanto itu, tapi sekarang mungkin Mas Bawanto udah nggak begitu berkecimpung. Alhamdulillah sampai sekarang terus dikenal orang banyak. Dulu nggak seperti ini ya, ibaratnya gini loh, saya bikin jaran kepang dikasihkan ke paguyuban aja mungkin nggak ada yang mau, apalagi disuruh beli itu loh. Terus juga untuk pengrajin juga belum sebanyak sekarang. Kalau gini Besar kalau boleh tahu ya, ini kesulitannya di mana sih letaknya, kesulitan awalnya untuk membuat ini pasti banyak kesulitannya kan ya mengawali. Memang jujur saja ya, untuk jaran kepang kesulitan itu di mana toh? Ya bagi orang yang ibaratnya kalau orang Jawa kan nek iso ki ra ono angele ya. Tapi rata-rata sulitnya tidak bikin iratan atau bikin bilah-bilahnya itu paling susah itu loh. Lengkok lengkingnya itu loh. Itu enggak bikin susah, tapi susahnya malah bikin ini loh untuk yang dianyam aja. Oh ya itu dianyam. ketebalan anyaman. Ketebalan itu biasanya kan kalau ajaran itu biasanya kan katel tipis itu. Nah, itu yang paling sulit itu, yang kedua juga bentuk. Nah, bentuk yang paling susah itu di mana? Ya itu ya bentuk yang agak seperti ini loh. Kalau ini kan mungkin kreasi ya, itu sulit. Tapi sulitnya ya seperti ini, seperti baca pegang ini loh. Ini loh bagian ekor ini loh. Ini kan hanya berapa senti, katakanlah 10 senti terus digabung udar itu loh. Paling susahnya kan seperti itu. Ini juga desainnya itu nampaknya kuat ya Mbak Eli Besar ini ya. Ya. Dinaikin ya. Ini kebetulan gini, hidukin kuat nih. Oh, kalau ini kan kreasi. Kalau kreasi itu memang kurang begitu kuat ya. Memang ringan. Tapi yang kuat itu kan kalau bentuk yang untuk jadilan klasik ya kebetulan ini ada itu bagian sana itu Pak. Oh, ambil itu loh. Tapi masih mentah itu kan. Oh iya. Itu belum begitu. Berarti ini ya. Itu kan klasik ya, sedikit klasik itu lebih kuat. Nah, ini kaku seperti ini loh, ini lebih kaku dan lebih berat gitu loh. Tapi ada yang klasik mintanya lebih berat juga lebih kuat lagi ada macam-macam. Oh, kalau yang ini kuat untuk duduk ya. Ini kalau yang ini enggak kuat. Oh iya. Soalnya kan kadang-kadang kan pemain kan pengen ini toh duduk yang kokoh ya. Kokoh bisa. Ini luar biasa. Nah gini Besar, karena ini awal mula kan nganyam toh. Yang diawali kan nganyam. Terus dari jenengan awal nganyam itu dari nonton atau dari orang lain gitu. Nah gitu loh. Nah gini ya, sebenarnya juga susah ya menceritakan. Model jaran kepang itu sebenarnya kan macam-macam. Mungkin ada yang bentuknya kepalanya atau itu kan punya ciri khas tersendiri ya. Ya memang saya kan dari dulu itu bentuk pertama saya bikin itu nggak seperti ini loh. Mungkin orang bilang itu wagu dipakai itu katakan wagu. Pokoknya ya seperti itulah kurang sih. Terus saya kan dari pengalaman pemakai ini kurang gini itu dari kritik dan saran konsumen. Berarti kalau bahasa sekarang konsumen ibaratnya saiki yo sing tukang jadil kurang gini ya terus tak rubah itu loh. Padahal secara logika gini, secara logika ya kita melogikan aja. Kalau jaran kepang itu kan bagian ekor sama bagian kepala ini kan besar kepala. Seharusnya kan berat ini. Tapi dipakai itu nggak terasa berat depan itulah itu memang harus punya apa ya, punya insting keseimbangan. Keseimbangan itu harus ada itu. Kalau nanti ini apa ya, ibaratnya seperti jadilah sekarang yang ada yang minta kepalanya lebih dingkluk gitu. Nanti kalau dingkluk itu pasti beratnya di depan. Itu pasti gitu. Makanya
kalau dijanggrungke kalau bahasa jadilan tadi dijanggrungke digaduk di apa ya di Wah, ngiwah tengen gitu ya. itu pati jungkel seperti ini. Nah, ini kan ini keseimbangan itu sebenarnya untuk menciptakan menemukan keseimbangan itu ya saya bukan orang-orang anu ya orang-orang nggak bisa memperhitungkan secara matematika atau bahasanya feeling gitu loh kurang gini gitu loh. Makanya kadang-kadang ada yang minta seperti ini, saya sudah bilang Mas kalau ini dibikin seperti ini nanti hasilnya bakal seperti ini kan. Memang saya pengalaman seperti itu hanya itu benar loh. Kecuali jadilan yang model-model seperti ini ya seperti ini memang nggak bisa dijangkungkan gitu loh. Pasti jungkel dan gujit-gujit itu pasti itu loh. Itu. Mungkin gini deh, mungkin ada apa ya? Ada permintaan dari ini mungkin pecinta khususnya ini apa namanya ini Jaran Jepang ini dari mana saja nih yang pernah pesan itu loh, kalau boleh tahu ya. Ya, ini ya. Yang utama itu pasti lokal ya. Sebelum kita kemana-mana pastikan tonggo-tonggo tetangga dulu, tetangga kampung lah. Tapi yang mengenalkan lebih awal gitu ya. Tapi alhamdulillah dari perjalanan waktu dari lokal sampai alhamdulillah sampai ke luar Jawa, Batam, Lampung. Dan alhamdulillah ini seperti yang bagian barat ini sampai ke luar wilayah ya, sampai ke alhamdulillah sampai ke Singapura. Luar biasa. Kalau nggak keliru ngirim ke Singapura itu udah yang ketiga kali ini, malah keempat ya. Keempat kali ini. Alhamdulillah. Tuh. Dan luar biasa dari lokal, dari dalam negeri juga ada yang dari luar negeri. Ini tapi ya itu kembali ke ya. Apa ya walaupun dia itu keluar kan biasanya yang membawa itu masih orang-orang sini kan bukan asli dia orang luar itu enggak cuma yang bawa dari orang-orang kita yang ada di sana yang gitu ada di sana itu loh. Betul seperti itu. Nah gini flashback lagi kan untuk Jaran Kepang seperti ini jenengan nganyam kan surumit ya atau rumit ini pengalaman ini dari siapa? Jadi kan gini, kalau urusan nganyam itu kan dulu ya. Kita kan orang kampung, wong desa kamuan itu. Ya bapak mbah kita dulu kan memang untuk bikin anyaman itu kayak wis hal biasa. Nah, dulu ya memang saya ini diajari nganyam, tapi bukan nganyam Jaran Kepang lah dulu itu loh. Nganyam apa jenenge? Tirai itu gedek atau apa ya gedek atau kepang itu loh. Itu kan udah biasa orang-orang kampung sebenarnya. Sekarang kan tinggal ngembangke untuk penganyaman untuk Jaran Kepang itu. Berarti udah sejak dulu sudah bisa nganyam iya, tapi bentuknya ya cuma imajinasi. Tapi nah ini jujur aja ya, ini kan memang bentuk seperti ini kan memang udah pakemnya dari Jawa Timur untuk Jaran Senterewenan ya. Seperti ini rata-rata ukurannya seperti ini. Memang dulu saya mendapatkan mal dari orang Jawa Timur yang membawa. Dari bawa ke sini untuk buat mal itu. Ya alhamdulillah itu kan sahabat ibaratnya peduli dengan lek besar terus kilo lek nek warga model Jawa Timur ukuran sering dipakai segini gitu loh. Nanti kalau ya mau digedeke atau dikecilkan tapi rata-rata orang pakainya seperti ini kan gitu. Kenapa ukuran itu tanggung sebenarnya? Memang Jawa Timur itu kan beda dengan aliran jadilan kita ya. Kalau orang Jawa Timur itu ibaratnya jadilan itu kan udah atraksi untuk salto dan lain-lain. Kalau ukuran seperti ini dipakai salto itu nggak begitu ganggu untuk atraksi itu loh. Nanti kalau udah lebih gede biasanya kan nyangkut. Itu ganggu ya rata-rata seperti ini. Tapi memang karakter kita beda ya. Ini karya Lek Besar ini memang dibikin agak sedikit kaku. Kalau yang asli Jawa Timur lebih lemes lagi memang. Memang kita harus menyesuaikan dengan karakter orang sini ya. Orang sini nek karakter kok Jawa Timur ya enggak bisa. Enggak punya karakter dewe. Juga nampak lebih kuat ya. Kalau Jawa Timur asli kuat ya. Kalau Jawa Timur asli itu ini loh. Ujung ini kan gini loh, ini kan dipakai untuk menggerakkan kepalanya. Ini gini loh. Makanya dibikin ini lemes. Tapi kalau
Tapi kan orang sini disuruh gini-gini enggak gimana loh. Karakter kita kan sendiri-sendiri itu. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Emang karakter kita seperti itu gitu loh. Tujuannya untuk enggak kan ya. Orang Jawa Timur berarti ya. Seperti ini juga enggak begitu cocok gitu loh. Kita udah punya karakter sendiri-sendiri. Kalau hanya dipegang aja enggak digerakkan ya. Misalnya Beda-beda. Mungkin yang lain Tahu ukiran. Wah, ya. Ukiran? Memang Tapi apa kalau masalah banyak yang tanya sampai ada seorang ya saya mengatakan dari instansi terkait yang apa masalah ukiran. Ya masalah ukiran bertanya. Lek kamu itu lulusan dari sana ya? Saya tidak menyebutkan suatu instansi mana ya. Lulusan dari sana ya? Enggak. Saya enggak pernah yang namanya mengenyam pendidikan formal atau apa namanya formal tentang ukiran. Pendidikan saya itu STM, teknik produksi mesin. Jadi saya kalau saya dihadapi sama motor, terus dihadapi sama mesin bubut besi, alhamdulillah saya bisa mengoperasikan. Tapi dengan catatan yang manual ya, kalau yang CNC atau yang model sekarang nggak bisa, belum tahu. Terus kenapa saya bisa seperti sebenarnya gara-gara ini sepele mas. Gimana ini cerita awal-awalnya kok iso kita tahu semua ya. Saat corona kemarin tahun berapa saya lupa sekitar 2019 awal-awal corona yang namanya pemerintah jadilan kan padahal tidak ada ya. Tidak boleh ya mas. Nah, sebagai pengrajin jaran kepang nek ra ono perintah jadilan jarane yo ora payu. Kan iki arep gawe apa kan gitu. Sempat saya bikin makanya ada bonsi kelapa dan lain itu gue nyambung gitu loh, nyambung main keteli rang limpang. Nah, itu cadangan. Pertama kali bikin seperti saya itu tunggak itu minta mas, minta tetangga ada apa itu tunggak monggo mang beto tak gawa tenan mas, tenan ati gua apa sampai saya ditertawakan tunggak kok ngono kan gua apa gugu genen apa kayu bakar itu loh. Betul. Saya kan ya nyoba terbeli alat tata ukir itu di toko ya beli. Berarti awal tetap buatnya dari akar ya? Akar. Terus saya juga belajar seperti otodidak. Otodidak. Enggak ada. Saya enggak punya teknik apa jeneng enggak pendidikan formal daringan itu enggak ada. Terus masalah alat ini berbentuk apa saja ini? Alat digunakan alat untuk bentuk seperti ini jadi seperti ini. Alat yang utama itu jelas itu tata ukir. Tata ukir. Ini kan rumit ya. Ini ada. Nah, ini kan rumit. Nah, ini paling enggak tata ukirnya kan berapa macam kan harus ada saya kalau dihitung itu macam-macam tata itu sebenarnya yang utama itu ada 2 macam yang sering dipakai ya. Yaitu tata ukir itu ada yang tata kul, terus tata penilat sama tata apa ya itu kalau namanya mah kalau lupa atau pas ngomong ada 3 jenis. Yang jelas itu ada 3 jenis yang sering digunakan. Tapi jenisnya itu ya yang namanya tata ukir itu ya namanya tata ukir satu aja yang jenenge penguku namanya penguku aja lah. Itu nanti satu set itu banyak banget. Lebih dari 20 biji per tata itu per set. Terus nanti yang namanya tata coret itu ya ada sak set itu ada berapa biji itu banyak banget. Totalnya tata saya itu kalau dari 3 jenis tadi mungkin lebih dari 100-an tata. 100-an tata itu. Ini namanya apa nih besar nih? Kalau boleh tahu nih. Ini kan meja. Meja ini ada bentuk-bentuk lain itu ya? Maksudnya ada sebenarnya kan gini. Apa ini? Ini yang rekor-rekor ini surya rekor-rekor. Rekor-rekor itu jenenge rekor-rekor. Muka ini jenenge rekor-rekor imajinasi nih. Namanya imajinasi. Ini kan di depan itu kelihatannya ada ya. Itu kan ada Ramasinta itu loh, Ramasinta. Nah, ceritane itu Ramasinta kan pamit Ramasinta. Si Ramanya itu pamit ke Sinta mau berburu. Makanya di samping ini kan ada ular, ada apa ya segala macam itu loh, ada burung dan lain-lain kan seperti itu menggambarkan suasana dalam hutan gitu aja. Ya. Ini bisa ini kan kalau ada orang yang pesan gimana ya? Boleh ya, boleh. Teman-teman tapi jujur aja ya,
kalau pesen mungkin kan saya untuk ukir itu kan nggak begitu saya fokuskan. Fokusnya ke cara kepang tapi bisa. Bisa. Namun kalau yang ada nih lebih besar, boleh ya lebih besar. Yang boleh. Ada burungnya ada terus. Wah dibeli boleh gitu ya. Jadi ya cuma untuk panjangan aja nih ya. Karena mau ini aja gitu loh, panjangan aja. Untuk nah, ini kalian udah jual beli dari jaran terus ukiran. Pernah dihapusi wong lah gitu loh. Gitu loh. Udah pesan-pesan seperti ini akhirnya nggak diambil lah gitu loh. Yang namanya orang usaha, Mas. Ya, jeneng usaha. Terus sedulur saudara banyak. Ya seperti itulah saya nggak pernah nggak usah menceritakan ya kadang-kadang ya seperti itulah. Ada ya satu dua tetap ada. Itu ya semoga lah kita positif aja. Anggap saja kalau mungkin ada yang pesen nggak diambil kita udah percaya anggap saja dulung rezeki awak dhewe kan itu aja. Pasrah dengan yang kuasa. Besok pasti terjual atau ada pembeli yang lain gitu ya. Sekarang dunia media sosial sing udah begitu kadang-kadang kan ya dia pesen lewat WA atau apa itu. Tapi ternyata setelah barang di bukan dikirim Pak. Belum udah bilang jadi ya nomornya udah hilang nggak bisa dihubungi. Itu tak kira rahasia lagi itu loh. Namanya buang sial. Kalau pembelian untuk buat alat ini lebih besar. Pernah nggak jenengan juga beli tapi posisinya alatnya itu cepat rusak gitu pernah nggak itu? Gitu. Karena patah itu kan bisa terus loh, kok coklek lah berarti. Ya, namanya saja orang belajar ya Mas ya. Wong sinau. Itu ibaratnya sinau saya juga nggak tahu menau dulu dunia ukir itu seperti apa. Beli tatah itu ya setauku tatah nek tatah ukir seperti itu ya beli Mas dekane mono ya sing murah katanya di brosurnya katanya barang berkualitas dan lain-lain. Tak beli. Ternyata sampai di sini ya bener Mas wujudnya seperti itu. Tapi ya kono mau nggo natah yo mleok. Nah, kalau cuwele udah mending jelas aja batang udah mleok. Ya itu. Nah, itu. Beberapa kali itu ya beli atau iya beberapa kali apalagi yang alat ukir yang namanya dari elektronik ya. Mata ukir elektronik itu kadang-kadang yo namanya orang wong jualan seperti itulah. Kadang-kadang kita pembeli yo pengen sing apik tapi murah tapi ngerkok ra ono lho. Rata-rata sing apik tur murah ki ra ono. Rata-rata ki ya nek wong Jawa bilang rega nggawa rupa. Betul. Apalagi yang namanya alat-alat elektronik pisau-pisau terus pisau ukir elektronik itu. Ya. Betul. Ya, ada itu saya itu benih yang bagus ya. Itu gedenya enggak seberapa. Diameternya kalau sama ininya gede ini. Sekitar berapa setengah senti ya. Per biji itu ada yang harganya 100.000. Luar biasa ya. Padahal kalau beli yang murah 100.000 itu dapat satu set. Tapi dipakai ya wes pakai sekali wes ra landep kabeh. Mungkin itu lebih besar. Ya. Lebih besar. Terima kasih saya berdua sudah bisa bertemu dengan lebih besar dengan sehat. Juga keadaan baik-baik aja. Ini minta closingnya lebih untuk penonton yang ada di luar sana seperti apa tentang apa yang kita kesenian masalah ini ya masalah apa namanya jaran ya Kepang juga masih ini ke seni ukir seni jaran ya utamanya untuk yang saya bidang utama kan di dunia jadilan ya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun seni budaya asli ya, asli budaya peninggalan mbah-mbah kita entah siapa ya tahu. Zaman dulu dari yang kita itu bener-bener peninggalan yang kita lestarikan, yang harus kita lestarikan. Walaupun kadang-kadang dengan mengikuti perkembangan, mungkin ada yang ya harus mengikuti perkembangan. Mari kita jaga kelestariannya dan semoga kedepannya
budaya kita tetap lestari dan tidak terkikis adanya budaya-budaya modern yang dari luar. Ya, gitu betul. lah. Jangan ikut-ikutan. Nah, Upayakan boleh ikutan itu boleh Pak. ikutan yang nggak baik. Nah, ikutannya justru malah kita jangan niru yang nggak mengikuti. baik. Niru Tapi yang tetap nggak kita baik. itu punya apanya nih loh. Ada batas-batas. Itu loh. Kita harus memisahkan ini budaya kita. Budaya ojo dicampur. Jawa Timur jangan di ya. kacau. Betul, jangan aduk. Mungkin itu alamat di mana nih Pak? Lebesur, maaf. Lebesur alamat di mana nih alamannya? Gua Triwidati Pajangan Bantul. Gua Triwidati Pajangan Bantul. Ya. Untuk teman-teman yang mau pesen atau datang ke lokasi bisa langsung merapat ke lokasi yang disebutkan Lek Besur tadi, atau nanti nomor Lek Besur kita taruh di deskripsi atau nanti di video ya, nanti kita taruh. Bertanya-tanya ya, nanti bisa bertanya-tanya ya masalah hasil karya Lek Besur. Ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu dulu Kang Waras, kita lanjut lain waktu dan lain kesempatan. Oke. Kita akhiri pada siang hari ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, sama-sama. Ya, sukses selalu untuk semuanya. Matur nuwun. Oke. Sami-sami.